Mama doain aku ya, Ma. Jangan berisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. 27, Sabrina, silahkan. Buka kameranya dulu semua ya. Ya. Buka kameranya. 28, Meilina, 29 Puspa, 27 Sabrina. Baik, boleh tutup lagi kameranya supaya lancar. Sinyalnya bagus, udah ya ditutup. Nah, saya sampaikan teknis ujiannya. Yang pertama saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan setiap pertanyaan kalau dalam hitungan 5 detik tidak ada yang raise hand, maka saya lewatkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian untuk setiap pertanyaan silahkan kalian yang bisa menjawab raise hand. Saya akan memberikan kesempatan menjawab untuk yang pertama kali raise hand dan yang lainnya boleh menambahkan jika jawaban penjawab pertamanya sama, maka kalian tidak usah menambahkan lagi mengulang kalimat yang sama, tidak perlu. Dan kemudian kalau ternyata jawaban pertama belum maksimal, maka saya akan memberikan kesempatan kepada yang lain. Ada yang mau menambahkan? Selalu saya sampaikan begitu, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah saya minta untuk yang menjawab jangan menjawabnya dengan lama karena kita terbatas waktu. Jadi mengulang lagi pertanyaannya lama, terus jadi gitu langsung saya stop, ya. Kemudian ketika kalian menjawab, saya sudah menemukan kata kuncinya, kata kunci benar atau kata kunci salah, maka akan saya stop juga, gitu ya. Jadi bisa kita mulai ujian hari ini? Bisa, Bu. Ya, bismillah ya. Baik, pertanyaan pertama adalah usaha atau kegiatan apa sih yang wajib menyusun dokumen AMDAL? Oke, 29 silakan. Bu, kriteria wajib AMDAL itu ya, Bu, itu AMDAL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Contohnya, itu menyebabkan perubahan bentuk alam atau bentang alam, lalu juga ada eksploitasi sumber daya alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Seperti itu, Bu. Oke, bagaimana dengan kampus? Apakah dia wajib menyusun dokumen AMDAL? Silakan, siapa ini yang menjawab? Tadi kalian kalau sudah ada yang menjawab langsung turunkan tangannya ya. Oke, 28 silakan. Bagaimana dengan kampus? Ya baik. Untuk kampus itu wajib untuk membuat dokumen AMDAL. Karena
eh, karena untuk pembangunan kampus itu sangat berdampak bagi lingkungan sekitar, baik itu Contohnya sosial, langsung, contohnya. baik contohnya kayak misalkan mobilisasi, kemacetan, dan sebagainya. Apa dampaknya? Dampaknya pada perekonomian masyarakat sekitar. Oke, nggak dampak penting negatif itu ya. Biasanya yang wajib menyusun dokumen AMDAL adalah yang menghasilkan dampak negatif besar dan penting gitu yang signifikan. Oke. Kalau kampus kenapa dia wajib menyusun dokumen AMDAL? Karena tadi memang ada kalau misalnya kemacetan dia menghasilkan polutan-polutan udara, menambah polutan udara di udara. Ini belum ada yang menjawab. Kemudian dia juga punya laboratorium yang bisa menghasilkan limbah B3. Ya, ini belum terjawab nih, belum ada yang tadi menjawab, yang tepat menjawabnya. Halo, tes. Mohon maaf, ini sinyal terganggu atau bagaimana nggih, Bu? Maaf, suara Ibu tidak terdengar. Permisi Bu Maya, izin cek ini kami gangguan suara atau bahkan di tempat Ibu, barangkali Bu. Ternyata ibunya, guys. Pus, Iya, Pak. halo, halo, halo. Ini ibunya yang keluar kan? Iya, Iya, iya. Oke, ibunya kepental. Anjir, berisik banget di sini. Suaraku ini kan jelas ya? Jelas, jelas. Jelas, Net. Oke, oke. Keluar sek, guys. Nanti dibikinin room. Ini sudah masuk ya ini ya. Sudah, Bu. Oke, Udah, Bu. sebentar ya. Atau kita lanjutkan dulu lah kelompok satu ini. Tadi udah lewat berapa menit? Oke, baik. Tadi sampai pertanyaan, kalau seandainya dia tidak menghasilkan dampak besar dan penting, maka dia wajib menyusun dokumen apa? Izin menjawab. Siapa nih yang duluan nih? Nomor 29 yang pertama, silakan. Selain Silakan. Iya, selain AMDAL tuh ada dokumen UKL dan UPL, Bu, yang Langsung dapat to the point. disusun. Ya, Karena itu di luar Oke. AMDAL, tetapi perannya juga penting. iya. Selain UKL UPL ada yang bisa membantu menambahkan? Oke, 27, silakan. 27 silakan. Selain Langsung UKL dan jawabannya. ada DELH, Bu. Dokumen DELH? evaluasi lingkungan DELH, dokumen evaluasi lingkungan hidup
Itu untuk proyek lama yang belum memiliki dokumen AMDAL atau UKL, UPL. Oke, ada yang punya jawaban lain? 28, silakan. Izin menambahkan, kalau yang untuk SPPL Bu, untuk proyek-proyek kecil. Oke, baik ya, oke cukup. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih dokumen AMDAL kan ada 4. Apa beda setiap dokumen ini? Sampaikan secara ringkas, bukan membahas sistematikanya. Silakan yang duluan 27, silakan. Cepat ya kalau udah diberikan kesempatan. Untuk perbedaan dari setiap dokumen itu ada KA-ANDAL itu adalah dokumen yang berisi mengenai kajian ANDAL. Setelah itu di ANDAL-nya itu dikaji mendalam tentang dampak pentingnya dari suatu kegiatan yang direncanakan. Kemudian ada RPL dan RKL, itu ada dokumen yang berisi upaya penanganan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta dari Apa itu? rencana usaha Dokumen atau apa yang kegiatan. berusaha dampak? Yang RPL. dokumen perencanaan apa? RPL apa? RPL itu adalah dokumen yang berisi upaya penanganan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari Oke, rencana cukup usaha ya. atau kegiatan. Oke, cukup. Cukup ya. Yang punya jawaban lain silakan. 28, silakan. Baik, izin menjawab, maaf agak berisik ya Bu. Kalau untuk perbedaan lain itu kayak misalkan untuk KA ANDAL itu rencana ANDAL-nya, jadi kayak rencana besar dari ANDAL. Terus kemudian kalau ANDAL itu kayak penyusunan perencanaan proyek tapi secara lengkap. Nah tadi sebelumnya kalau ANDAL itu harus ada ANDAL itu ada setelah KA ANDAL itu disetujui. Sedangkan nanti kalau apa namanya untuk RPL, RKL dan RPL itu nanti kalau RKL itu kayak cara pencegahan atau menangani secara teknis, terus sedangkan RPL itu mengukur atau mengawasi dampaknya. Oke, yang mau menambahkan terkait bedanya isi ANDAL itu ciri khasnya apa ANDAL? 29 silakan. ANDAL itu ini Bu, kalau di KA ANDAL itu belum detail, tetapi sudah diidentifikasi dampaknya, belum dikelompokkan. Nah, kalau di ANDAL itu sudah detail Bu, dan dampaknya sudah diidentifikasi, sudah dikelompokkan dengan cara melihat dari Saya sini. rona lingkungan awal dan akhir. Oke, maaf diulangi lagi 29, ANDAL itu apa? Kalau ANDAL isinya? ANDAL itu dokumen yang isinya itu detail dan dampak-dampak dari permasalahannya itu sudah dapat diidentifikasi dan dikelompokkan, Bu. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang menyusun turunkan dulu tangannya. Ya, siapa yang menyusun dokumen AMDAL itu dan siapa yang mengusulkan dokumen AMDAL? Bentar, saya cek lagi tadi siapa urutannya. Dari 28. Silakan. Baik, izin menjawab, yang menyusun dokumen AMDAL itu adalah pemrakarsa kegiatan, biasanya dipertanggungjawabi oleh direktur utama begitu. Terus nanti kemudian AMDAL itu diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan apa namanya? Oke, cukup ya. Silakan yang lain mau menambahkan yang berbeda jawabannya. Puspa, Bu. Ya, silakan. Yang menyusun 29. AMDAL itu tim penyusun AMDAL, tetapi biasanya di-hire oleh pemrakarsa. Jadi proses penyusunan AMDAL dilakukan oleh tim penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi, Bu. Oke, cukup ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterlibatan, turunkan tangannya. Bagaimana setelah jawab tangannya diturunkan ya. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL? Oke, 29. Keterlibatan masyarakat itu yang terkena dampak secara langsung, Bu. Biasanya dampak fisik seperti getaran, debu, polusi udara, lalu juga pengaruh ekonomi. Stop. Yang lain, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL? Ya, 27, silakan. Keterlibatan masyarakatnya itu ada
pada memberikan yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan pada konsultasi publiknya, Bu. Ada yang punya jawaban tambahan? 28 silakan. Izin menambahkan, kalau masyarakat itu biasanya kayak terkait survei, kayak misalkan setuju atau tidak setuju terkait pembangunan proyek. Oke, maksud saya begini, turunkan tangannya 28. Bagaimana prosedur masyarakat itu menyampaikan, masyarakat itu dilibatkan, dia boleh menyampaikan pendapat, masukan terkait rencana usaha yang mau didirikan. Bagaimana prosedurnya dia menyampaikan pendapatnya itu? Oke, silakan 29. Dilakukan konsultasi publik, Bu. Jadi dibuka ruang konsultasi publik dan di situ dikumpulkan masyarakat yang terdampak langsung. Masyarakat bisa menyuarakan apa keluhannya, apa yang nantinya negatif-negatif apa yang akan mereka rasakan, dampak-dampak negatif apa yang akan mereka rasakan, dan itu tentunya nanti dapat dipertimbangkan oleh tim penyusun AMDAL. Apakah proyek itu nantinya diterima dalam masyarakat ataupun tidak? Oke, cukup ya. Pertanyaan terakhir, dokumen kan AMDAL itu adalah salah satu instrumen atau tools yang digunakan oleh pemegang kebijakan untuk mengambil keputusan. Sebenarnya ada dokumen-dokumen lain. Apa kira-kira dokumennya? Ini tangannya 29 belum ditutup dari tadi ya. 27 dulu, silakan. Ada SPPL, Bu. Ada SPPL. Bukan, kalau itu kan dokumen yang nggak wajib dokumen AMDAL. Tapi ini dokumen-dokumen yang penting juga untuk pengambil kebijakan selain UKL, UPL, AMDAL. Silakan 29. Mohon maaf, Bu, tadi yang saya pikir itu UKL dan UPL, Bu. Karena dua-duanya sama-sama penting. Bukan. Selain AMDAL, UKL, UPL, SPPL udah kita bahas tadi ya. Selain itu, oke, nggak ada ya. Silakan dicari jawaban terakhir. Belum ada yang berhasil menjawab dan jangan sampai diinformasikan ke yang lain yang belum ujian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Boleh meninggalkan Zoom sekarang. Baik, terima kasih, Bu.